Prof, saya ke Pak Dr. Yakob. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati para senior saya di sini, Bapak Prof. Dr. Arifin Tahir, Bapak Dr. Yusran Labananda, senior politik di sini Bapak Adan Dambea, Pak Erwin, Pak Hadi yang saya hormati. Memang kalau kita perhatikan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada dua mekanisme perencanaan di daerah, Pak. Pertama, kita merencanakan kebijakannya dulu, merencanakan program. Dan itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Lalu kita masuk ke perencanaan anggarannya. Itu yang tadi dijelaskan tahapan-tahapannya. Kalau berbicara secara normatif, memang kewenangan ini lebih besar ada di eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Kenapa lebih banyak di eksekutif? Karena proses dari RPJM, RKPD, sampai ke KUA, PPAS itu masih ruang mereka yang domain eksekutif lebih besar di situ. Nah, kita coba tilik kewenangan dari DPR. Pokir ini muncul dengan PP nomor 16 tahun 2010. Di peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa ini sebelum kita mengenal SIPDA. Sebelum kita mengenal SIPDA, anggota DPR itu mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat. Di PP ini hanya dianggap saran pokir sejak tahun 2010. Nah, sementara ada hal lain yang harus kita coba perjuangkan mengenai hak-hak anggota DPR. Saya menilai bahwa APBN ataupun APBD itu adalah merupakan manifestasi kedaulatan. Ini yang lupa. Melalui APBN atau APBD itu adalah pintu masuk untuk menyerap aspirasi publik. Nah, ini yang kemudian tidak sinkron dengan beberapa peraturan yang saling tumpang. Misalnya Permendagri nomor 86, lalu kemudian ada PP nomor 12, lalu kemudian ada Undang-Undang nomor 9 dan lain sebagainya. Ini saling tumpang. Kenapa? Karena memang kita terlalu diatur rapi oleh pemerintah pusat. Sehingga kewenangan otonomi yang dimiliki oleh daerah itu tidak terlalu luas kalau kita mencoba melihat aturan-aturan normatifnya. Untuk menampung aspirasi itu ada dua model yang sekarang dibangun oleh pemerintah. Pertama, aspirasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah melalui musrenbang, lalu kemudian penyerapan aspirasi oleh anggota DPR. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sinkron waktunya. Kalau musrenbang di Maret, entah kalau anggota DPR bisa mensinkronkan itu sehingga pokir sudah lebih awal sudah harus masuk di musren, harusnya. Harusnya anggota DPR kan bisa mendampingi masyarakat untuk mencoba merumuskan pokok-pokok pikiran itu awalnya. Awal mungkin secara personal, per dapil, karena itu kan dilakukan musrenbang diawali dari desa lalu ke kecamatan. Nah, sebelum rancangan Bapeda menyusun atau RKPD yang final, nah anggota DPR itu bisa melalui SIPDA, budgeting untuk memasukkan pokok-pokok pikirannya di situ. Nah, apakah Kepala Bapeda itu mengakomodir dalam range waktu untuk finalisasi RKPD itu juga yang belum sinkron antara eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif harus mendesak sebelum RKPD itu final ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Memang kewenangan secara undang-undang kalau kami pelajari lebih luas, dia domain eksekutif dan ini merugikan legislatif karena kewenangan mereka cenderung tidak terlalu luas untuk memasukkan aspirasi masyarakat. Satu hal lagi yang kami amati dalam hal ini adalah tentang fungsi pemerintah untuk mendistribusi sumber daya pembangunan. Saya hanya menyarankan sumber daya pembangunan itu harus didistribusi secara berkeadilan. Saya tidak tahu model yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, apakah distribusi berkeadilan itu didasarkan pada jumlah penduduk misalnya per kecamatan, lalu kemudian itu menjadi pedoman bersama, atau hanya didasarkan pada aturan-aturan yang secara normatif, sehingga biasanya kami selalu amati yang lebih banyak beroleh anggaran itu adalah kecamatan-kecamatan yang ada di pusat kota. Ya, Pak Dokter. Ya. Kira-kira menurut pengamatan Pak Dokter, sebetulnya apa yang terjadi ini antara DPR dan eksekutif sehingga tidak terakomodirnya pokir? Kalau tadi ada keterlambatan, harusnya dia sudah masuk di rancangan awal RKPD dan itu memang kewenangan Bapeda. Undang-Undang nomor 25 2004 menyatakan seperti itu. Maksudnya di Ranwal itu? Iya, di situ dia harusnya sudah masuk lebih awal. Nah, kalau kita ingin mengecek misalnya di 2023 program kita apakah masuk atau tidak, harus dicek dari Ranwal 2 tahun sebelumnya. Nah, maksudnya kalau misalkan di Ranwal juga tidak terakomodir, itu sebetulnya ada apa yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, itu yang ingin. Ya, biasanya tidak ada sinkronisasi antar kelembagaan. Peran Sekwan dengan Bapeda harusnya dia lebih, karena masing-masing anggota dewan kan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Harusnya Sekwan dia berkoordinasi dengan selaku satker yang ada di pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Bapeda. Kapan untuk proses penyusunan ini nih? Karena para anggota DPR harus memasukkan pokir. Ya. Situ yang jadi masalah. Pak Yakob tidak melihat ini ada indikasi misalkan membenturkan penjabat dengan DPRD provinsi? Kalau saya mereka lebih main pada aspek normatif. Kalau menurut hemat saya, mereka lebih main memanfaatkan domain yang ada di kekuasaan eksekutif, lalu kemudian mereka mencoba menghindar bahwa penyusunan. Kalau bicara normatif kan pokir juga normatif itu. Iya, cuma agak terlambat kalau kita mencoba memasukkan yang hari ini kemudian langsung ke 2023. Mudah-mudahan itu sudah tercantum di RKPD 2 tahun yang lalu. Mungkin Pak